Bab 571, Latihan-latihan tingkat dewa. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Panel properti. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, Zunwuzun. Level serangan, prajurit puncak. Level pertahanan, Valkyrie menengah. Level senva, Valkyrie menengah plus. Level ketahanan, Valkyrie menengah. Level roh, alam bintang fajar. Teknik menguasai, sutra hati tak terbatas. Pedang mendalam si Jue Ling Qiao Zun, pendiri, seni pedang Haoran Ling Tian Zun, pendiri, seni pedang Sui Ling Wujian Zun, pendiri, seni pedang tanpa bayangan mengambang yang terhormat, pendiri. Buku rahasia tulang perak Tiangang, level kekaisaran. Penyempurnaan, salinan monster laut Brahma hati binatang, level kekaisaran. Penyempurnaan, kekuatan sejati kapal mendalam Qianxing, level kekaisaran. Penyempurnaan, Longyin Yuanyang Zhenjing, level kekaisaran. Penyempurnaan, kode mendalam badai dan awan, level kekaisaran. Kesempurnaan. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 21, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 21, fungsi pengiriman klon, level 20, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 20, fungsi alkimia 1 kunci, level 14, fungsi mixer 1 kunci, 14 level fungsi ARAS 1 kunci, 14 level fungsi sintesis 1 kunci, 15 level fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Keadaan seranganku, apakah sudah mencapai puncak alam dewa bela diri? Sulang meremas tinjunya, merasakan energi agung di tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum. Selain itu, kemahiran 4 latihan tingkat Zun langsung mencapai tingkat dasar, yang juga sangat mengejutkan Sulang. Dia awalnya berpikir bahwa menurut pengenalan fungsi bonus, berselancar di api, latihan akan terlebih dahulu mencapai tingkat penyempurnaan sebelum mereka perlahan-lahan dapat belajar ke tingkat pendiri. Sekarang sudah baik-baik saja, dan aku bisa langsung mencapai level pendiri, menghemat banyak hal. Cek, Midis sangat hebat. Hati Sulang menjadi segar kembali. Pada saat yang sama, gelombang badai muncul di hati Xianyang Wusheng, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menguasai 4 teknik yang terhormat dalam sekejap. Dan kemahirannya sangat-sangat tinggi. Sebelumnya menerobos alam tanpa peringatan, sekarang aku telah mempelajari 4 latihan tanpa peringatan. Tak perlu dikatakan, itu pasti alasan sang guru. Xianyang Wusheng dengan cepat memikirkan kuncinya, dan tatapannya pada Sulang tidak bisa menahan rasa kagum dan kagum. Kebenciannya terhadap Sulang tidak lagi tersisa, dan tidak ada yang tersisa selain rasa terima kasih di dalam hatinya. Di sisi lain, Sulang kembali lagi ke tautan pemilihan latihan. Kali ini, dia bermaksud untuk berlatih semua teknik tingkat dewa. Kecepatan latihan fungsi seni bela diri 1 kunci saat ini sangat tidak normal. Diperlukan waktu 10.000 hingga 20.000 tahun bagi Valkyrie biasa untuk berlatih latihan tingkat dewa di tingkat kesempurnaan, dan hanya perlu 2 hari untuk menyelesaikan latihan. Sekarang saya bisa berlatih 5 latihan sekaligus. Pertama-tama tingkatkan keterampilan tubuh Anda, lalu tingkatkan pertahanan dan daya tahan Anda, dan dengan tegas hindari membuat kaki pendek dan kulit renyah. Sambil memikirkannya, Sulang memilih 5 latihan tingkat dewa, yaitu, Bai Ze Fei Hua Juelu, Zhen Sui Wan Zhang Zhen Jue, Bagua Immortal Treasures, Dian Li Tai King God Axis, 9 Turn and 9 Palaces. Ada 2 latihan gaya diri, 2 latihan pertahanan, dan yang terakhir adalah latihan untuk meningkatkan daya tahan. Sistem, lakukan 5 latihan ini. Ding, penempatan berhasil, dan pelatihan otomatis telah dimulai. Saat perintah sistem muncul, di ruang hitam misterius, kelima penjahat wushu bergerak. 2 dari mereka terus menari dan bergerak, keterampilan tubuh mereka fleksibel dan sulit ditangkap, penghalang tipis muncul dari tubuh keduanya, yang terlihat sangat aneh. Yang terakhir mengedarkan 9 aliran energi di dalam dan luar tubuh, yang memberikan kesan energi yang agung pada pandangan pertama. Latihan tingkat dewa. Sulang menantikannya, teknik tingkat dewa mencapai tingkat dasar. Saya khawatir itu dapat secara langsung meningkatkan dewa bela diri ke tingkat kecil. Menempatkan latihan. Sulang berpisah dari Yao Qi Yanfa dan yang lainnya untuk sementara dan meninggalkan susunan teleportasi. Meskipun Yao Qi Yanfa dan yang lainnya memiliki segala macam keraguan di hati mereka,
mereka hanya bisa menahan diri dan membiarkan Sulang pergi tidak lama kemudian. Sulang kembali ke tanah suci suku Yaochi, jantung pegunungan bersama 3 saudari dan Xianyang Wusheng. Di satu ruangan, keempat Sulang duduk, mata mereka semua tertuju pada Xianyang Wusheng. Xianyang Wusheng berdiri di sana dengan patuh, tampak seperti seorang pelayan. Chu Xiaobei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sulang, bagaimana kamu menerimanya sebagai bawahan?" Begitu kata-kata ini keluar, Jiruksue dan Murong Xianxian sama-sama menunjukkan rasa ingin tahu di mata mereka. Masalah ini juga sangat aneh. Sulang tersenyum tipis, lalu menceritakan apa yang terjadi di ruang warisan. Ketiga gadis itu tercengang saat mendengar ini. Tanpa diduga, itu adalah suatu kebetulan. Lalu, siapa nama Xianyang Wusheng? Jiruksue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulang menatapnya, dia benar-benar tidak tahu. Jadi, dia membuka panel atribut Xianyang Wusheng. Nama klon, Li Xianyang. Ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, Zun Wuzun. Level serangan, prajurit puncak. Level pertahanan, Valkyrie menengah. Level senva, Valkyrie menengah plus. Level daya tahan, Valkyrie menengah. Level roh, alam bintang fajar, alam bulan cerah. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10 pedang mendalam Ling Qiao tertinggi. Xianyang Wusheng, bernama Li Xianyang. Melihat panel atribut, Sulang menjawab Jiruksue sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Li Xianyang tidak mengambil gelar, Xianyang Wusheng, untuk berpura-pura menjadi kekuatan, tetapi nama aslinya adalah. Ini disalahpahami oleh dunia, dan berpikir bahwa dia sombong, dan menempatkan karakter, Xian, khusus untuk dirinya sendiri. Itu disebut Li Xianyang. Jiruksue mengangguk tiba-tiba. Li Xianyang sedikit terkejut. Nama aslinya tidak terlalu berguna di zaman kuno, nama itu selalu digunakan. Dan Sulang tidak pernah menanyakan namanya, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Metode ini benar-benar tidak pernah terdengar. Itu tuannya. Rasa hormat dan kesetiaan Li Xianyang kepada Sulang tidak dapat membantu tetapi meningkat pesat. Li Xianyang. Chu Xiaobei menatap Li Xianyang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Katakan padaku, seperti apa pertempuran di daratan utama?" "Bicaralah dengan hati-hati, aku juga ingin mendengarnya." Sulang mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ya," Li Xianyang mengangguk dan berkata, "Tuan dan 3 nyonya seharusnya tahu." "Ahem, 3 nyonya yang hebat." Chu Xiaobei gemetar dan menyela Li Xianyang dengan mata melotot. Namun, wajah Jiruksue dan Murong Xianxian memerah, sedikit malu, dan tidak membantah. "Apa, bukankah mereka bertiga adalah simpanan?" Li Xianyang tercengang. Dia selalu mengira bahwa ketiga gadis di sekitar Sulang semuanya adalah simpanannya. "Haha, tentu saja tidak." Sulang tiba-tiba tertawa, "Xiao Bei adalah pembantuku." Penampilan Sulang, yang besar, iblis. "Aku ingin mencekik lehermu hari ini." Mata Chu Xiaobei membelalak hebat, dan dia bergegas menuju Sulang dengan gigi dan cakarnya. Penampilannya yang menggertakkan gigi benar-benar menunjukkan arti sebenarnya dari Yan Yi. Segera setelah itu, Chu Xiaobei mencengkeram leher Sulang dan mengguncangnya dengan keras, "Aku akan membiarkanmu mengatakan bahwa aku adalah pembantumu, dan aku akan membiarkanmu mengatakan bahwa aku adalah pembantumu." "Kakak Xiaobei, jangan marah." "Kakak Xiaobei, jangan cubit kakak Sulang." Jiruksue dan Murong Xianxian memeluk lengan Chu Xiaobei dan terlempar ke belakang. "Ada apa dengan Chu Xiaobei? Kau tidak ingin menjadi pelayan patriarku, dan kau berani bertindak atas patriarku." "Tianlei, mungkinkah wanita di era ini lebih keras kepala daripada eraku?" Melihat pemandangan ini, Li Xianyang berkedip heran. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Chu Xiaobei tidak benar-benar bertarung dengan pemiliknya, jadi dia juga tidak ikut campur. "Oh, apakah kau masih perlu memurnikan harta terbang seseorang?" Sulang, yang terguncang oleh leher Chu Xiaobei, memutar matanya dan mengancam. "Oke, aku hampir selesai mendesain, kau berani membebaniku." Mata Chu Xiaobei penuh dengan cahaya yang ganas, dan dia langsung menjatuhkan Sulang ke tanah, menungganginya dan mengguncang lehernya lebih keras, goyang dan goyang, goyang dan goyang gelombang. Naik turun dalam bentuk tubuh. "Aduh, Chu Xiaobei, jangan goyang, hampir seperti kerincingan, aku benar-benar tidak tahan padaku." Sulang berteriak, tetapi dia diam-diam tersenyum dalam hatinya, Chu Xiaobei benar-benar terlihat seperti Ji otomatis sekarang.
Apa yang kamu maksud dengan Zuoji? Pernahkah kamu mendengar pepatah, duduk dan bergerak sendiri? Mesum mati, katamu, maukah kamu berlatih untukku? Chu Xiaobei berhenti gemetar, tetapi masih menunggangi Sulang dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia sangat tampan, dia tidak bisa menjadi garang apapun yang terjadi. Aku menyerah. Sulang tersenyum dan mengangguk, aku akan melakukannya untukmu. Chu Xiaobei memutar wajahnya dengan bangga, dan dia gemetar, menyebabkan kegemparan. Tembakan yang bagus. Sulang diam-diam memuji dalam hatinya dan ingin bertepuk tangan untuk Chu Xiaobei. Segera setelah itu, Chu Xiaobei bangkit dari Sulang. Perasaan hangat itu berangsur-angsur menghilang, dan Sulang sedikit kehilangan arah. Kakak Sulang, apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba suara Ji Ruxue terdengar. Menatap ke arah suara itu, tatapan samar dia dan Murong Xian masih bisa terlihat. Kedua gadis ini cemburu. Haha, Chu Xiaobei itu adil, apa yang bisa dia lakukan padaku? Sulang tertawa dan berkata, aku berjanji tidak akan ditunggangi olehnya di masa depan. Ji Ruxue dan Murong Xian bersenandung serempak, lalu mereka berlari ke sisi Chu Xiaobei. Ketika Sulang melihat bahwa mereka tampak berbisik-bisik, dia samar-samar bisa mendengar kata-kata seperti, tentu saja, dan iblis besar. Betapa seriusnya aku. Sulang melengkungkan bibirnya, bangkit dari tanah dan memberi isyarat kepada Li Xianyang. Tuan, Li Xianyang membungkuk hormat dan menunggu instruksi. Sulang tersenyum, terus bicarakan tentang perang daratan. Oh, alasan mendasar dari pertempuran benua kuno adalah perang pencaplokan aturan Dao besar. Ini adalah pertempuran hebat yang tidak dapat dihindari oleh semua makhluk di seluruh benua. Mata Li Xianyang dalam, dengan sedikit ingatan, selama perang, Kaisar adalah kekuatan tempur teratas, tingkat abadi adalah kekuatan tempur sekunder, dan prajurit tingkat suci tidak mencolok, dan prajurit dari alam bawah bahkan disebut umpan meriam. Sulang mengangguk dan bertanya, dengan siapa dia bertarung dalam perang? Terakhir, bagaimana situasinya? Itu benua surga cermin, saingan lama kita di benua Changlan. Situasinya sangat buruk saat itu. Para pejuang benua Jingtian telah melintasi kehampaan yang jauh dan menyerang daratan benua Changlan. Pada awalnya, aku mati bersama seorang prajurit tingkat peri. Aku menggunakan teknik misteri untuk bertahan hidup, dan aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi kemudian. Li Xianyang menjawab, tapi sekarang, benua Changlan melakukan pekerjaan dengan baik, mungkin itu telah mengusir gerombolan cucu kura-kura di benua Jingtian. Itu saja, benua Changlan kita berada di arah angin. Sulang mengangguk dan langsung bertanya, kapan menurutmu pertempuran daratan berikutnya akan dimulai? Berapa tingkat kemenangan benua Changlan kita? Sejauh yang aku tahu, akhir-akhir ini, jarak antara dua perang benua semakin pendek. Perang benua berikutnya mungkin tidak lama lagi. Mengenai tingkat kemenangan, jika tidak ada bakat luar biasa dalam beberapa tahun ini, benua Changlan kita mungkin tidak memiliki tingkat kemenangan yang besar. Li Xianyang khawatir saat berbicara. Benua Changlan penuh dengan puluhan ribu orang, dan pertempuran internal sangat sengit. Ini hampir merupakan naluri semua makhluk di benua Changlan. Haha, jika maksudmu puluhan ribu tahun ketika yang kau maksud adalah, tidak lama lagi, itu terlalu lama bagiku. Sulang tersenyum tipis dan mengalihkan topik pembicaraan, kebetulan sekarang sudah tidak apa-apa, ikutlah denganku, dan aku akan memurnikan beberapa pil untuk kau makan. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke sebuah ruangan kosong. Tuan akan memurnikan pil itu. Dan apakah itu dimurnikan untuk kumakan? Dengan kata lain, yang dimurnikan Tuan adalah pil suci. Seperti yang diharapkan dari tuanku, itu luar biasa. Li Xianyang mengagumi, lalu mengikuti Sulang dari dekat. Chu Xiaobei, Ji Ruxue, dan Murong Xian melirik Sulang dan melanjutkan obrolan. Baru saja aku berbicara tentang memurnikan harta karun terbang. Chu Xiaobei berencana untuk bertukar pikiran untuk melihat apakah Ji Ruxue dan Murong Xian punya ide bagus sisi lain. Yao Qi Yanfa dan 5 seni bela diri hebat lainnya berkumpul bersama. Di bawah, Yao Qi Yiran dan talenta muda lainnya yang memasuki ruang warisan sedang pergi. Melalui uraian Yao Qi Yiran dan yang lainnya, persepsi Yao Qi Yanfa dan yang lainnya tentang Sulang berubah lagi. Menurut apa yang dikatakan Yiran dan yang lainnya, Tuan Muda Sulang kemungkinan besar adalah tiruan dari tokoh besar. Ya, saya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk berkultivasi,
tetapi saya memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan kekuatan martial Sein dapat meledak pada saat kritis. Berbagai karakteristik menunjukkan bahwa Tuan Muda Sulang mungkin benar-benar tiruan dari tokoh besar, tetapi Tuan Muda Sulang juga diduga sebagai keturunan langsung dari keluarga kekaisaran. Ini tidak dapat disangkal. Bagaimanapun, identitas Tuan Muda Sulang terhormat, dan saya tidak boleh mengabaikannya, dan tidak mengunjungi orang lain. Dimengerti, Patriark, mungkin akan ada masalah di masa depan di Gua Iblis Wuyang. Anda tidak ada di sini hari ini. Orang-orang kami telah menemukan orang aneh di situs lama Gua Iblis Wuyang. Diduga bagian belakang Gua Iblis Wuyang adalah menara pembantaian. Organisasi ini tersebar di seluruh benua Changlan. Kekuatannya sangat mengerikan. Mereka selalu bertindak tidak bermoral. Jika menara pembantaian benar-benar mengambil tindakan terhadap kita, bagaimana kita bisa melawannya? Presiden Sulang ada di sini, jadi saya tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menyampaikan perintah, memperkuat inspeksi, dan melaporkannya segera setelah ada gangguan. Ya, selain itu, sudah waktunya untuk membahas pemurnian Laut Langit. Ketika waktunya tepat, saya akan meminta Tuan Muda Sulang untuk meminta pembantunya Chu Xiaobei untuk mengambil tindakan. Klan Suci Matahari Merah dan Klan Suci Tianyun juga memperhatikan itu, dan Klan Suci Biu. Petik 2. Ketika Yao Qi Yanfa dan yang lainnya telah menyelesaikan diskusi mereka, Sulang juga memurnikan pil untuk menyembuhkan luka jiwa Li Xianyang. Ramuan yang digunakan diperoleh dari Yao Qi Yanfa, dan Chu Xiaobei juga pernah menggunakannya sebelum menyembuhkan lukanya. Mengenai bahannya, setelah membunuh 2 orang bijak bela diri dari Gua Iblis Wuyang, dan juga mendapatkan kekayaan Li Xianyang, Sulang sekarang menjadi orang besar dan dia tidak kekurangan. Jadi dia memurnikan banyak hal, dan akhirnya mensintesisnya menjadi ramuan semu. Pil semu abadi, pil terkuat dari Ordo Suci, yang diberikan oleh Sulang masih merupakan ramuan semu dengan kualitas sempurna. Ketika Li Xianyang meminum obatnya, tangannya gemetar. Tumbuh dewasa, dia tidak pernah memakan ramuan semu dengan kualitas sempurna. Kedengarannya seperti anak miskin yang tidak pernah makan lollipop di masa remajanya. Dan ekspresi gembira dan bersyukur Li Xianyang seperti berkata, "Aku, Li Xianyang, juga sudah makan lollipop, hahaha. Pergilah, obati lukamu lebih awal, tanyakan padaku apakah obatnya tidak cukup, aku bisa berlatih ramuan." Sulang melambaikan tangannya dengan lemah, tampak tenang, menatap uang seperti tanah. "Tianle, seperti yang diharapkan dari tuanku, ramuan itu bisa disempurnakan." Mata Li Xianyang berbinar dan dia sangat bersemangat. "Aku khawatir tuanku bukanlah langit super yang sedang naik daun di era ini, protagonis era ini." Segera, dengan kegembiraan yang mendalam, Li Xianyang berterima kasih kepadanya atas anugerahnya yang luar biasa, dan pergi untuk menyembuhkan lukanya dengan pil semi abadi. Ngomong-ngomong, setelah peningkatan perburuan harta karun sekali klik, perburuan harta karun angsa terbang belum dirilis. Dikatakan sebelumnya bahwa kita akan mengirim pesawat layang terbang pemburu harta karun ke tanah klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun untuk menangkap angin musim gugur. Sulang tiba-tiba mengangkat alisnya, dan segera melepaskan 2,8 juta pesawat terbang layang pemburu harta karun. Segera setelah itu, pesawat terbang layang pemburu harta karun yang padat itu bergegas menuju wilayah suku Ciri dan Tianyun sambil berburu harta karun. Pada saat yang sama, suara perintah sistem juga berbunyi, ding-ding-ding terus-menerus. Sulang dengan cepat memblokir perintah sistem ini. Segera setelah itu, dia keluar dari ruangan dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum tipis. Ketiga Chu Xiaobei masih berkumpul bersama, berbicara. Begitu Sulang keluar, ketiga wanita itu segera menoleh dan menatapnya, dan mereka semua berdiri. "Oh rumput, untuk apa ini?" Sudut mulut Sulang berkedut, dan hatinya diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. "Ini bukan karena hal-hal sebelumnya, kalian ingin berkumpul untuk membersihkanku." "Ahem, duduklah, semuanya duduk." Sulang batuk ringan, melambaikan tangannya dan tersenyum, "Ada yang ingin kami katakan." Jiruksue berkata dengan tatapan aneh, "Tidak, Saudara Sulang, kami tidak berencana melakukan apapun padamu." "Apa?" Ekspresi Sulang tampak stagnan, lalu dia tersenyum, "Lalu kalian ini apa?" "Hehe," Chu Xiaobei tersenyum, "itu saja, aku sudah tahu seperti apa harta karun terbangku nanti." "Oh, ternyata begini, kenapa kau begitu bersemangat? Bukankah itu harta karun terbang?"
Aku bisa menyempurnakannya dengan mudah. Sulang tertawa, kemarilah, bicarakan tentang harta karun terbang seperti apa yang kau inginkan, aku ingin burung besar. Chu Xiaobei menatap Sulang dan berkata dengan sangat serius, engah, apa-apaan ini? Apakah mulutmu burung besar? Sulang menatap Chu Xiaobei dengan ekspresi bingung, dan bertanya diam-diam apakah dia telah membangkitkan beberapa karakteristik yang tak terlukiskan. Kakak Sulang, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Melihat Sulang di sana, Ji Ruxue sedikit tercengang, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan aneh, bukankah burung besar itu buruk? Ya, bukankah burung besar baik-baik saja? Murong Xianxian juga bertanya dengan bingung. Raungan, 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 burung besar. Sulang mengangguk dengan tergesa-gesa, jika burung besar, kalian bertiga bisa naik. Benar, Ji Ruxue tersenyum, mulai sekarang kita akan naik dengan kakak Xiaobei. Ketika aku di sini di masa depan, kamu tidak perlu mengeluarkan marshmallow dan sayapmu. Chu Xiaobei berkata dengan gembira, mulai sekarang, aku akan membawamu terbang. Ji Ruxue dan Murong Xianxian mengangguk dengan cepat, mata mereka berubah menjadi bulan sabit. Pada saat ini, Sulang memutar matanya dan bertanya, baiklah, burung besar seperti apa yang kau inginkan? Apakah sudah dirancang? Jika tidak, aku bisa. Kau tidak bisa. Chu Xiaobei berjongkok di pinggulnya dan menyela kata-kata Sulang dengan keras di tengah keributan. Bagus, bagus. Tidak boleh menyinggung. Sulang segera mengakui bahwa dia merasa tidak bisa menindas Chu Xiaobei sesuka hati seperti sebelumnya. Bukan hanya karena basis kultivasi Chu Xiaobei telah pulih. Juga karena dia bermain dengan Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Begitu Chu Xiaobei diganggu, Ji Ruxue dan Murong Xianxian akan melompat keluar untuk membersihkannya. Wanita ini sangat licik. Baiklah, Sulang, dengarkan baik-baik. Burung besar yang aku inginkan mirip dengan burung phoenix di mulut Ruxue. Ada ekspresi kerinduan di mata Chu Xiaobei. Kau dan Ruxue dan Xianxian berasal dari tempat yang sama. Kau seharusnya tahu apa itu burung phoenix. Phoenix, tentu saja aku tahu ini. Mulut Sulang berkedut dan mengangguk. Sebenarnya, dia agak aneh, anehnya tidak ada burung phoenix di benua Changlan. Selain itu, sejak melangkah ke benua Changlan, saya belum pernah melihat binatang roh berbentuk naga, paling-paling saya melihat tulang naga dan ular, yaitu, yang ada di ruang warisan Li Xianyang. Namun, memikirkan identitas, fragmen inti alam tanpa batas bintang biru, mungkin sebuah penjelasan dapat ditemukan. Naga asli, serta burung phoenix, mungkin makhluk-makhluk agung dan transenden yang hanya dimiliki alam keabadian. Sudut-sudut benua Changlan berada di tempat terpencil, dan tidak ada yang namanya phoenix. Burung phoenix yang aku inginkan, haruslah putih dan murni. Kata Chu Xiaobei dengan mata berbinar, burung phoenix itu harus memiliki bentuk tubuh yang indah, mata yang besar dan indah, suara tangisan yang merdu, dan ekor yang panjang. Oh rumput, deskripsi yang sangat lemah. Selain itu, 4 kata putih dan murni selalu mengingatkan pada nama tertentu. Ahem, apakah kamu ingin menggambarnya? Sulang mengernyitkan mulutnya dan memberikan saran yang relevan. Burung phoenix itu sangat bodoh, apakah kamu tidak punya imajinasi? Chu Xiaobei mengerutkan kening dan menunjukkan burung phoenix dalam benaknya. Namun, burung phoenix dalam kesannya terbentuk dari imajinasinya sendiri dan deskripsi Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Oleh karena itu, burung phoenix itu agak berbeda dengan burung phoenix dalam ingatan Sulang. Perbedaan terbesarnya adalah burung phoenix yang diinginkan Chu Xiaobei memiliki ekor yang tak terhitung jumlahnya, atau lingyu. Hal ini membuat Sulang teringat pada ribuan benang di lautan pengetahuan. Selain itu, burung phoenix yang digambarkan oleh Chu Xiaobei benar-benar sangat putih, hanya saja manik-manik matanya berwarna hitam, dan bahkan kakinya berwarna putih. Sekilas, kupikir itu albinisme. Namun, temperamen phoenix sangat dingin, yang lebih mirip dengan Chu Xiaobei. Tentu saja, itu hanya ketika Chu Xiaobei diam. Bagaimana? Apakah burung phoenix ini terlihat bagus? Chu Xiaobei memiringkan kepalanya dan menatap Sulang dengan bangga. Tampan, tampan. Sulang mengangguk cepat-cepat, lalu berkata, menurutku kaki phoenixmu bisa dibuat menjadi warna batu giok es yang tembus cahaya, bagaimana? Bab 576, kakak bau ini lebih murah. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Oh, baiklah,
sebenarnya aku juga berpikir begitu dengan Ruxue dan Xianxian. Chu Xiaobei mengerjap, aku menggambar seperti ini, hanya untuk melihat bagaimana estetika kalian. Begitu dia mengatakan ini, Ruxue dan Xianxian tidak bisa menahan tawa sambil menutupi mulutnya. Jelas, Chu Xiaobei keras kepala dan menginginkan cakar putih, tetapi dia merasa bahwa Ruxue dan Xianxian masuk akal. Pada akhirnya, dia ragu-ragu dan berencana untuk melihat reaksi Sulang. Sepertinya estetikaku cukup bagus. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, aku sudah tahu cara memurnikan burung besar yang kau inginkan. Ngomong-ngomong, berikan aku langit fantasi awan beku milikmu, dan aku akan memperbaikinya bersama. Baiklah, Chu Xiaobei sudah lama ingin memperbaiki langit ajaibnya, dan dengan cepat memberikannya kepada Sulang sambil tersenyum. Kalau begitu, pergilah dan istirahatlah. Sulang mengangguk, aku akan memurnikan burung phoenix putih milikmu dari sini dan datang kepadamu. Segera, Sulang mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga putri Chu Xiaobei dan kembali ke kamar kosong lagi. Karena ketika sistem memurnikan senjata dan harta karun dari udara tipis, gayanya acak. Jadi, memurnikan harta karun terbang phoenix putih membutuhkan Sulang sendiri. Itu adalah Bingyun Huan Tianling, biarkan saja sistem berevolusi. Jadi, setelah menghabiskan 2 salinan terakhir jiwa Valkyrie dan beberapa bahan langka, Sulang mengembangkan langit fantasi awan beku menjadi artefak suci bintang 7. Meskipun Bingyun Huan Tianling hanya berevolusi 1 bintang, ia telah berubah dari artefak suci tingkat menengah menjadi artefak suci tingkat lanjut. Namun, penampilan Bingyun Huan Tianling juga telah berubah, sedikit berwarna, dan saya harap Chu Xiaobei tidak akan menyukainya. Setelah langit fantasi awan beku ayah berevolusi, Sulang mulai memurnikan harta karun terbang phoenix putih. Chu Xiaobei sendiri adalah seorang petapa bela diri bintang 6, dan kekuatan tempurnya mencapai petapa bela diri bintang 9. Harta karun terbangnya setidaknya harus menjadi senjata suci. Tetapi Sulang menemukan bahwa ia tidak lagi memiliki jiwa Valkyrie. Sepertinya Anda hanya dapat menggunakan jiwa Wusheng. Ini benar-benar murah untuk adik perempuan bau ini, dan aku harus mendapatkan beberapa keuntungan darinya di masa depan. Sambil berpose bibirnya, Sulang pertama-tama menguraikan air tungku pil ordo suci dan tungku emas bulan, lalu memurnikannya menjadi kuali ordo suci. Bagaimana perasaanku bahwa aku masih miskin? Bahkan kuali harus membongkar tungku pil asli untuk membuatnya. Hei! Aku harus menemukan beberapa kesempatan untuk membunuh beberapa orang bijak bela diri, tetapi siapa yang akan memberiku kepala? Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang mulai memurnikan burung phoenix putih. Ini bukan pertama kalinya dia memurnikan harta karun sendirian. Ketika dia berada di benteng, Shiki dan Qiudong Wuzun bersikeras untuk mengajarinya cara memurnikan peralatan, tetapi matanya hampir hilang karena terkejut. Lagerstroemia tidak memiliki api yang tetap. Dengan sebuah pikiran, sekelompok besar api muncul di sekitar. Bejana langkah suci dan berubah menjadi kabut untuk membungkusnya. Pada saat ini, Sulang menemukan beberapa masalah. Api krab myrtle yang dia dorong tidak cukup tinggi, dan tungkunya tidak cukup besar. Petik 2. Beberapa sakit kepala menutupi dahinya, Sulang menggunakan klon devouring untuk mendorong kekuatannya ke seorang petapa bela diri bintang 1. Pada level ini, kekuatan Ziwei Wuding Huo hampir tidak cukup. Sulang memutuskan untuk memahami elemen api dalam aturan berikutnya setelah aturan elemen guntur dipahami. Jika tidak, di masa depan, jika Anda hanya memiliki alkimia melalui pemurnian, api sudah siap, dan hasilnya tidak cukup untuk melelehkan material, itu akan terlalu memalukan. Setelah menyelesaikan masalah kecil, Sulang secara resmi mulai memurnikan White Phoenix. Potongan material pertama, tembaga Nandou. Pemrosesan selesai. Potongan material kedua, terlalu banyak batu es. Pemrosesan selesai. Potongan material ketiga, petik 2. Potongan-potongan material diubah menjadi material yang akan digunakan oleh tangan Sulang. Tekniknya sangat hebat. Jika ada pengrajin ahli di sini, entah itu orang bijak, peri, atau kaisar, dia pasti akan berlutut dan meragukan kehidupan. Sayang sekali tidak ada yang melihat. Sulang meringkuk mulutnya dan terus memproses material. Beberapa material yang dapat diproses oleh sistem diserahkan ke sistem. Dalam waktu singkat, Sulang memproses semua material, total 999 material tingkat dewa,
99 material tingkat suci, dan 1 bagian jiwa orang bijak bela diri adalah yang lainnya. Setelah memproses material, Sulang tidak bermaksud untuk melakukannya sendiri. Karena dia sudah tahu material apa yang bisa dimurnikan menjadi benda seperti apa. Oleh karena itu, dia menyerahkan tugas-tugas ini ke sistem, sempurnakan material-material ini menjadi harta karun. Material-material ini juga disempurnakan menjadi harta karun. Petik 2 petik 2. Tak lama kemudian, kepingan harta karun muncul di hadapan Sulang, seperti tumpukan komponen. Ya, ide Sulang adalah menyempurnakan komponen-komponen lalu menggabungkannya. Penggabungan adalah langkah terakhir, langkah ini mengharuskan Sulang melakukannya sendiri. Namun, sebagian besar pekerjaan hampir selesai dikerjakan oleh sistem, dan Sulang hanya butuh waktu setengah hari untuk menyelesaikan langkah terakhir. Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Terobosan, ekspresi Sulang berubah, dan dia memberi perintah. Kali ini terobosan dari seorang kuasa Zun menjadi junior Wuzun, dan itu akan membutuhkan langkah besar. Oleh karena itu, gerakannya masih agak besar. Chu Xiaobei, Ruxue, dan Xian-Xian semuanya merasakan energi spiritual di sekitar mereka mengalir deras menuju ruangan tempat Sulang berada. Saudara Sulang akan segera menerobos. Wow, saudara Sulang luar biasa. Ruxue dan Murong Xian memiliki bintang di mata mereka. Oke, Sulang si cabul besar berhasil. Selain itu, terobosan ini sebenarnya akan mencapai level Wuzun. Ini, bukankah orang ini baru saja berhasil beberapa hari yang lalu? Mengapa dia tiba-tiba berhasil? Chu Xiaobei menatap ruangan tempat Sulang berada, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar, menyebabkan gelombang fluktuasi. Pada saat yang sama, Li Xianyang, yang sedang menyembuhkan, tiba-tiba membuka matanya. Tuan berhasil. Aku juga berhasil. Hahaha, Tuan pastilah kultivator tercepat di dunia. Ini benar-benar berkah terbesar yang pernah Li Xianyang dapat bertemu dan mengikuti Tuan. Li Xianyang membuka tangannya dengan keterkejutan dan keterkejutan di wajahnya. Sisi lain, alam Wuzun dasar, Sulang sedang melihat ke dalam tubuhnya. Terobosan dari alam Wu Huang ke alam Wuzun tidak melibatkan transisi esensi kehidupan. Namun, terobosan di alam yang begitu hebat masih membawa banyak perubahan. Belum lagi ketangguhan dan kekuatan meridian daging dan darah serta tulang tubuh, perubahan terbesar adalah dantian. Pada saat ini, inti aura di dantian Sulang telah tumbuh hingga hampir memenuhi seluruh ruang dantian. Adegan ini membuat Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, adikmu, sepertinya dia sedang mengandung batu. Lebih dekat ke rumah, inti aura besar mengisi dantian, dan itu sendiri berbeda dari bentuk sebelumnya. Inti kristal energi spiritual saat ini memberi Sulang perasaan semi-ilusi, seolah-olah dapat tersebar kapan saja. Namun, Sulang tidak dapat melakukan ini. Rasanya seperti film yang dapat rusak kapan saja, tetapi tidak rusak. Sangat mengkhawatirkan. Setelah mencoba, Sulang menyerah begitu saja. Segera, ia memeriksa beberapa buku klasik dan menemukan bahwa jenis inti aura ini terkait dengan domain Valkyrie. Selama inti aura tumbuh hingga ekstrim, yaitu alam kuasa Sage, dan kemudian menyatu menjadi pemandu ruang, ia dapat memecahkan membran dan mencapai pengumpulan dan penyebaran inti aura dari hati. Dan bentuk penyebaran inti aura, sebenarnya terwujud adalah domain. Tentu saja, Sulang tidak akan menggunakan pemandu ruang, karena itu akan menyebabkan banyak efek samping. Dan ia sama sekali tidak memerlukan pemandu ruang, ia memiliki fungsi kultivasi otomatis, dan ia hanya menerobos ketika saatnya tiba. Setelah melihat ke dalam, Sulang membuka panel atributnya dan melihatnya. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, Wuzun Junior, level serangan, prajurit puncak, level pertahanan, Valkyrie menengah plus, level senva, Valkyrie senior, level daya tahan, Valkyrie menengah plus, level roh, alam bintang fajar, menguasai latihan, sutra hati tak terbatas, 10 pedang mendalam Ling Qiao tertinggi. Sebagian informasi telah dihilangkan, klik di sini untuk melihat. Tidak ada pergerakan di alam serangan, dan 3 atribut yang tersisa masing-masing meningkat setengah alam kecil, yang merupakan keuntungan yang bagus. Sulang tersenyum puas, perlahan-lahan menguraikan kuali bejana langkah suci,
dan kemudian memurnikannya menjadi tungku emas bulan air. Segera, dia meninggalkan ruangan dengan burung phoenix putih yang baru dipanggang, dan berjalan cepat menuju kamar tempat tinggal Chu Xiaobei. Jantung gunung itu tidak besar, dan sulang begitu cepat sehingga dia berjalan ke pintu kamar Chu Xiaobei dalam beberapa langkah. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, tuk-tuk. Chu Xiaobei sudah datang, aku datang dengan burung besar. Menunggu beberapa detik, pintu terbuka, memperlihatkan Chu Xiaobei dengan wajah yang luar biasa di belakangnya. Apa yang kau katakan, Sulang, katakan lagi. Sulang tertegun, dan berkata, aku bilang aku datang dengan burung besar, apakah kau menginginkannya? Hanya pamer. Chu Xiaobei memutar matanya dengan ganas, sudah berapa lama sejak kau memurnikan Phoenix? Percaya atau tidak, Sulang memutar matanya, dan mereka berdua memutar mata mereka, kau menatapku dan aku menatapmu. Pada akhirnya, Chu Xiaobei kembali normal terlebih dahulu. Benar-benar selesai. Chu Xiaobei terkejut dan penuh harap, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Sulang segera mengeluarkannya. Lihat, apakah itu yang kau inginkan? Sulang menyerahkan White Phoenix di tangannya kepada Chu Xiaobei. Wow, itu benar-benar dimurnikan. Dan itu masih merupakan artefak pengorbanan tingkat tinggi, aku merasakan auranya. Chu Xiaobei menggosok tangannya dengan gembira, lalu menangkap Bai Phoenix dengan gembira. Dia dengan hati-hati melihat tunggangan terbang burung phoenix putih di tangannya. Sekarang ukurannya hanya sebesar buku kecil, dan seputih salju serta berbulu, dan terasa sangat nyaman. Ekornya banyak, sangat panjang, tergantung di udara dan berkibar tertiup angin, sangat indah. Selain itu, ia cukup spiritual, sesekali memutar tubuhnya yang berbulu dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Chu Xiaobei menemukan kalung atau sesuatu seperti tali dari leher Bai Feng Huang. Yah, tali kekang itu terutama untuk hiasan. Orang-orang mengandalkan pakaian, kuda, dan pelana, tetapi burung besar itu juga harus dihias. Sulang tersenyum, dan itu memiliki kegunaan lain, yaitu, dapat digantung di bahu Anda. Berbicara, Sulang mengambil burung phoenix putih dari Chu Xiaobei dan menungganginya secara diagonal di bahu Chu Xiaobei. Sekilas, itu tampak seperti seorang gadis berkostum yang bermain dengan kain sutra lebar sambil membawa amplop merah jaring yang halus. Tali tipis itu ditarik dari hatiku, dan garis di kedua sisinya menjadi lebih penuh. Rasa muda dan indah itu keluar sekaligus. Itu hebat, mengisap gelombang. Bagaimana? Sulang melirik, tersenyum ringan, dan diam-diam melantunkan puisi untuk dirinya sendiri, melihatnya sebagai punggung bukit di samping, tingginya berbeda. Chu Xiaobei memeluk Bai Feng Huang dan tersenyum cerah. Terima kasih, Sulang, si cabul besar. Selalu panggil aku cabul besar, maaf kalau aku tidak melakukan apa-apa. Sulang mengeluh dalam hatinya, masih tersenyum ramah di permukaan. Baiklah, tidakkah kau memberinya nama? Oke, Chu Xiaobei berseru kegirangan, lalu memiringkan kepalanya dan memikirkan namanya, nama apa yang harus aku gunakan. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Sulang dan berkata dengan ragu-ragu, karena kamu menyempurnakannya untuk diberikan kepadaku, mengapa tidak memanggilnya Xiaobai? Puff, apakah ini ada hubungannya dengan apa yang aku sempurnakan? Selain itu, keterampilan nama ini terlalu lemah. Asalkan kamu bahagia, Sulang tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, namanya Xiaobai. Chu Xiaobei juga mengangguk dengan gembira, aku ingin mencobanya. Kamu bebas. Sulang tersenyum cerah. Ya, Chu Xiaobei segera menuangkan kekuatan spiritual ke tubuh Bai Phoenix Xiaobai. Hei ya, semburan jeritan keluar dari mulut Xiaobai. Itu langsung menjadi sebesar rumah, membawa Chu Xiaobei dan melesat ke langit. Kemudian, itu berubah menjadi meteor dan menghilang secara langsung. Kecepatan ini sangat dahsyat. Sulang mengangguk puas. Memurnikan burung phoenix putih Xiaobai menggunakan jiwa Wusheng Wuyang Wusheng, dan selain bahan langka yang tak terhitung jumlahnya, ia telah langsung mencapai tingkat 9 bintang. Sayang sekali aku takut memurnikan pedang Yutian. Sulang melengkungkan bibirnya, kalau tidak, aku juga akan menggunakan jiwa Wu Sheng untuk memurnikan pedang Yutian. Pada saat ini, Chu Xiaobei kembali menunggangi Xiaobai lagi, sekali dan lagi, tetapi 1 atau 2 napas. Burung besar ini cukup cepat. Sulang mesum besar, aku sangat menyukai Xiaobai. Chu Xiaobei menunggangi punggung Bai Feng Huang, memeluk lehernya dengan gembira. Bagus,
Kamu menyukainya. Ngomong-ngomong, Bing Yun Huan Tianling juga akan mengembalikannya padamu. Su Lang tersenyum, lalu menyerahkan Bing Yun Huan Tianling kepada Chu Xiaobei. Oke. Bagaimana bisa warnanya berubah? Chu Xiaobei memegang Bing Yun Huan Tianling, mulutnya datar, lalu memperlihatkan sedikit keterkejutan. Karena dia menemukan bahwa Frozen Cloud Fantasy Skyling tidak hanya telah diperbaiki, tetapi peringkatnya juga meningkat. Sebaliknya, penampilan tidak begitu penting. Melihatnya sekarang, warnanya tampak cukup cantik. Hehe, Chu Xiaobei mengikat Bing Yun Huan Tianling di leher Xiaobei dan berkata sambil tersenyum, Su Lang, dasar mesum, kamu benar-benar punya tangan. Tentu saja keahlianku lebih baik. Sudut mulut Su Lang berkedut dan jari-jarinya menekuk dengan lentur. Pada saat ini, Ji Ruxue dan Murong Xianxian sepertinya telah mendengar Su Lang dan Chu Xiaobei berbicara, dan mereka juga berlari keluar. Melihat burung phoenix putih di bawah kursi Chu Xiaobei, kedua gadis itu sangat terkejut. Sangat cantik, aku sangat menyukainya. Kelihatannya seperti burung phoenix sungguhan yang masih hidup. Mata Ji Ruxue dan Murong Xianxian berbinar, burung phoenix putih ini, mereka berdua juga ikut serta dalam desainnya. Hehe, ayo, kemari dan bermain. Chu Xiaobei melambaikan tangan pada Ruxue dan Xianxian. Oh, gerak-gerik dan tindakan kalian mengerikan. Su Lang meremas dahinya dengan lemah, lalu melihat Ruxue dan Xianxian menunggangi Xiaobei, dan ketiga wanita itu terbang menjauh sambil tersenyum. Pada saat ini, aliran cahaya terbang di kejauhan dan jatuh di depan Su Lang. Itu adalah Yao Qi Yanfa. Saya telah melihat Tuan Muda Su Lang. Yao Qi Yanfa memberi hormat dengan sikap serius dan sangat sopan. Patriark Yanfa dipersilakan. Su Lang tersenyum tipis. Apakah ada yang kalian cari? Begitulah, Yao Qi Yanfa tampak serius, orang-orang kita telah menemukan seorang pejuang licik di situs lama Gua Iblis Wuyang, yang diduga membunuh langit. Orang-orang dari Menara Pembantaian, di belakang Gua Iblis Wuyang, apakah Menara Langit Pembantaian? Ekspresi Su Lang berubah, jangan khawatir, akulah yang menghancurkan Gua Iblis Wuyang. Ketika saatnya tiba, mereka akan datang ke pintu dan membiarkan mereka melihatku secara langsung. Su Lang tidak mengenal Menara Tutian, tetapi dia dapat menebak bahwa ini pasti organisasi yang sangat besar. Bagaimanapun, hanya pasukan bawahan yang memiliki seorang petapa bela diri bintang 6, dan Menara Pembantaian setidaknya merupakan pasukan tingkat peri. Namun, bagaimanapun juga, musuh telah memprovokasi. Tentara datang untuk memblokir, dan air datang untuk melindungi. Gua Setan Wuyang selalu menjadi masalah besar bagi suku Yao Qi. Berkat Tuan Muda Su Lang, kanker ini dapat diangkat dan orang-orang Yao Qi dapat hidup damai. Meskipun klan Yao Qi kita lemah, kita bersedia maju dan mundur bersama Tuan Muda Su Lang untuk melawan Menara Pembantaian. Yao Qi Yanfa tampak bertekad, dan tampaknya dia hampir menyelamatkan segalanya. Namun sebenarnya, ini adalah satu-satunya pilihannya. Dia tidak bisa berdiam diri saja, karena Yao Qi sudah memasuki permainan. Terlebih lagi, jika kamu tidak memegang paha Su Lang dengan erat saat ini, tidak akan ada kesempatan lagi, dan persahabatan sebelumnya antara kedua belah pihak akan hancur. Yao Qi Yanfa tidak bodoh, dia tidak bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Su Lang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, karena klan suci Yao Qi juga bermaksud untuk berkontribusi, maka lakukan lebih banyak inspeksi. Jika kamu menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan, laporkan kepadaku. Baiklah. Yao Qi Yanfa mengangguk dengan berat, dengan Tuan Muda Su di sini, Menara Tuan Tian pasti akan runtuh dan menenggelamkan pasir. Baiklah, apalagi, Su Lang tersenyum tipis. Memang ada, Yao Qi Yan Parao tersipu dan terkekeh. Masalah langit dan laut, aku ingin tahu apakah Tuan Su bebas. Lautan Langit adalah proyek pemurnian skala super besar yang dibahas oleh Su Lang dan suku Yao Qi. Tentu saja aku bebas. Ekspresi Su Lang berubah, dan dia bertanya, bagaimana bahan-bahannya disiapkan. Su Lang masih sangat tertarik dengan proyek Laut Langit. Bagaimanapun, klan Yao Qi telah ada selama bertahun-tahun, dan latar belakangnya pasti sangat kaya. Setidaknya jauh lebih gemuk daripada Gua Iblis Wuyang. Kali ini, aku akan dapat menghasilkan banyak uang lagi. Yao Qi Yanfa menjawab, aku tidak tahu apakah bahan-bahan yang aku siapkan sudah cukup. Mengapa kamu tidak meminta Tuan Muda Su dan Nona Chu untuk melihatnya? Su Lang telah mendorong alkimia dan pemurnian pada Chu Xiaobei sebelumnya. Oleh karena itu,
di mata Yanfa di Yaoqi, Chu Xiaobei adalah pil suci artefak suci, dan tentu saja kamu harus memanggil Chu Xiaobei untuk membaca bahan-bahannya. Baiklah, aku akan memanggil Chu Xiaobei kembali. Sulang tersenyum cerah, mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi, dan ingin mengirim pesan kepada Chu Xiaobei. Namun, pada saat ini, pita putih terbang di kejauhan, diikuti oleh teriakan gembira. Sulang, cabul besar, Xiaobei yang kau sempurnakan sangat cepat, mesum, cepat sekali gelombang. Suara itu terus bergema di antara pegunungan, dan ekspresi Sulang tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Yaoqi Yanfa juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pembantu Tuan Muda Su akan memanggilnya mesum secara pribadi. Desis. Tampaknya hubungan antara tuan dan pembantu itu bahkan lebih dekat dari yang diharapkan. Tentu saja, Yaoqi Yanfa tidak mengubah ekspresinya, seolah-olah dia tuli, dia tidak mendengar kata-kata yang diucapkan Chu Xiaobei. Segera setelah itu, Chu Xiaobei menunggangi Xiaobai, membawa Ruxue dan Slim jatuh di depan Sulang. Oh, kamu di sini bersama Patriark Yaoqi. Chu Xiaobei menatap Yaoqi Yanfa, dan kemudian menatap Sulang. Ada juga sedikit rasa malu. Kuncinya adalah dia baru saja meneriakkan mesum besar, dan mungkin merusak citranya. Baiklah, lupakan saja, aku juga harus memberitahu Yaoqi Yanfa bahwa aku, Chu Xiaobei, bukanlah seorang pembantu. Aku akan memarahi Sulang dengan santai. Pada saat yang sama, perhatian Yaoqi Yanfa telah beralih ke tubuh Xiaobai. Ini adalah artefak suci tingkat tinggi. Yaoqi Yanfa menatap burung phoenix putih besar yang penuh aura, dan mata tuanya menonjol. Artefak suci adalah harta yang sangat berharga, dan artefak suci tingkat tinggi sangat langka. Artefak suci klan Shen Yaoqi, klan Shen Ciri, dan klan Shen Tianyun berjumlah tidak lebih dari 5 jari, dan semuanya adalah artefak suci tingkat rendah. Seperti Martial Shen Yang Su yang terbunuh oleh pedang Sulang sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki artefak suci tingkat terendah. Itulah orang kedua yang memimpin Gua Iblis Huyang. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai artefak suci. Tentu saja, bagi Sulang, selama bahannya mencukupi, artefak suci dapat disempurnakan sesuka hati. Pada saat ini, Yaoqi Yanfa menatap mata Feng Huang Xiaobai, seolah-olah orang biasa melihat mobil sport mewah seharga puluhan juta. Selain itu, Yaoqi Yanfa juga menangkap pesan baru yang mengejutkan dari kata-kata Chu Xiaobei. Yaitu, senjata suci terbang Phoenix putih ini disempurnakan oleh Sulang. Tianle, bisakah Tuan Muda Sulang memurnikan artefak suci tingkat tinggi? Ini terlalu dibesar-besarkan. Patriark Yaoqi, jangan lihat Xiaobaiku seperti ini. Chu Xiaobei mengerutkan kening, lalu menyempitkan Xiaobai dan mengangkangi bahunya. Maaf, aku sangat menyesal. Yaoqi Yanfa dengan cepat meminta maaf. Aku belum pernah melihat artefak suci tingkat tinggi. Jadi aku tertegun sejenak. Hahaha, Sulang tertawa, Patriark Yaoqi, selama Anda menyediakan cukup bahan, bukan tidak mungkin bagi kami untuk memurnikan lautan langit menjadi artefak pengorbanan tingkat tinggi. Ah, benarkah? Yaoqi Yanfa berkata dengan tidak percaya, Tuan Muda Sulang bersedia memurnikan artefak suci tingkat tinggi untuk suku Yaoqi kami. Dalam benak Yaoqi Yanfa, memurnikan artefak suci adalah tugas yang sangat sulit dan melelahkan, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan artefak suci dari awal hingga akhir. Waktu dan energi yang dibutuhkan untuk memurnikan artefak suci tingkat tinggi jauh lebih banyak daripada artefak suci biasa. Yaoqi Yanfa memperkirakan bahwa dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menyelesaikan pemurnian artefak suci besar seperti lautan langit. Tentu saja itu benar. Sebenarnya, Chu Xiaobei dan aku sangat pandai memurnikan alat. Sulang tersenyum tipis. Saat kita memurnikan bersama, waktu akan jauh lebih cepat. Itu hebat. Yaoqi Yanfa gemetar karena kegembiraan. Jika suku Yaoqi memiliki artefak suci tingkat tinggi, mereka dapat melompat dari dasar 3 suku untuk menjadi yang terkuat di antara 3 suku. Bawa kami untuk memilih bahan. Sulang tersenyum dan berkata kepada Yaoqi Yanfa, aku akan membawa kalian berempat ke sini. Yaoqi Yanfa mengangguk dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Chu Xiaobei mengorbankan Xiaobai lagi dan menjadi burung phoenix yang hebat. Segera setelah itu, dia memutar Jiruxue dengan satu tangan dan Murong Xianxian dengan tangan lainnya, dan datang ke punggung Xiaobai. Kakak Sulang, kemarilah dan bermain.
Melihat Ji Ruxue hendak bergegas lagi, dia segera melambaikan tangan kepada Sulang. Ah, kalimat yang mengerikan ini lagi. Sulang berkedip tanpa suara, bahkan jika dia hendak terbang ke Xiao Bai. Tidak bisa duduk. Chu Xiaobei menatap Sulang dengan ganas, merentangkan tangan dan kakinya, menempati sebagian besar punggung Xiaobei. Suara berbisik. Sulang memutar matanya dan jatuh tepat di antara kedua kaki Chu Xiaobei dan duduk, dan omong-omong, dia juga memeluk Ruxue dan Slim.